lengkap gitu. Nah itu kan berarti oh ya semangat mereka. Nah tapi juga semangat gitu. Jadi sesuatu yang membuat motivasi tinggi itu justru bantuan. Makanya kalau Anda sudah mulai lelah, sudah mulai motivasi turun, Anda butuh bantuan. Yang jelas tidak bisa sendiri, dengan sendirinya sulit. Bisa tapi sulit. Bagaimanapun butuh bantuan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam permasalahan akademis, dalam masalah lain pun tetap butuh bantuan. Nah, bantuan dalam pembelajaran, salah satu diantaranya LKPD. Nah, bagaimana LKPD kita susun? Ini sudah dibaca 30 menit. 30 menit yang sudah kita siapkan, yang sudah harus Anda manfaatkan. Mungkin nanti ada bisa ditanyakan, silakan. Nah, kalau Pak Pri lihat dari atau Pak Pri jelaskan tentang PPT, di situ memang ada PPT yang yang teoritis, yang mungkin bisa kita aplikasikan atau seperti apa gitu nantinya. Nah ini Pak Pri pakai headset karena harus dua ini, jadi harus berdua Pak Pri. Ya, ini jalan. Ini sampai. Kenapa dua nggak jalan? Ada apa lewat ya? Mulai konsen. Tapi sekarang ini yang kayak gini, mohon maaf, karena dia tanggung sebentar lagi. Baik, sudah berhasil. Nah, dilanjutkan, kita sudah lengkap ini 43 orang lagi, tinggal 3 orang lagi, 44. Pak Pri share screen aja biar nanti teman yang mau masuk agak kesulitan gitu ya. Nah, ini Pak Pri sambil headset mendengar sambil bicara. Mendengarnya praktikum, berbicaranya sedang menyusun LKPD, nggak apa-apa ya, yang penting kita dapatkan. Kita lihat di PPT di sini kaitan dengan lembar kerja, apa itu LKPD, jenis-jenis LKPD. Nah, LKPD berbasis tematik ini ada di modul atau di materi pembelajaran 3 atau di kegiatan 3 gitu ya, di modul 6. Nah, di kegiatan 3. Nah, tapi Pak Pri ini ya berteori seperti itu sesuatu yang kadang-kadang mahasiswa juga bahasa kitanya apa ya, mahasiswa apa ya nggak ngerti Pak Pri gitu. Lebih baik Pak Pri lari ke hasil yang sudah disusun oleh mahasiswa berupa lembar kerja gitu ya. Jadi bukan lembar kerja LPP gitu. Nah, jadi LPP yang kita sudah susun di sini di tugas pertemuan 8 gitu ya, di tugas pertemuan 8, tugas pertemuan 9 itu materi ajar. Nah, materi ajar terus kalau di tugas pertemuan 8 RPP, alhamdulillah masih ada 11 orang yang belum kumpul. Nah, terus kalau tugas pertemuan 9
lebih banyak lagi 18. Alhamdulillah. Ini apa kesulitan, apa memang ragu-ragu, apa memang apa nih perlu Papri bantu ini, nanti insya Allah Papri bantulah permasalahan termasuk dengan PJ-nya nanti, Lisa dan siapa dengan Mutiara ya, dengan siapa Lisa? Mutiara. Ya, Elsa ya. Mutiara Bapak. Mutiara betul. Papri sama Mutiara sama Elsa yang lagi ke tukar dulu. Jadi Mutiara dan Lisa akan membantu teman-teman yang kesulitan. Di pertemuan 10 ini, ya di pertemuan 10 ini nanti tugas pertemuan 10 akan menyusun lagi. Aduh, ini kasihan juga nih kalau teman yang memang 8-nya belum, 9-nya belum, 10-nya aduh lebih kawat lagi nih. Tapi mudah-mudahan justru lebih semangat. Nanti kalau permasalahan itu kita bantu gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah di pertemuan 10 itu RKPD-nya. Berkaitan dengan materi ajar, berkaitan dengan RPP, semuanya itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang kita namakan namanya perangkat pembelajaran. Makanya kalau di sini kita lihat misalnya yang kalau yang paling atas lah nggak apa-apa ya, atau agak bawah ambil Gina. Nah ini Gina nih, jadi Gina ini jadi Gina sudah nyusun RPP seperti ini, dan Gina sudah menentukan materi. Nah ini Gina nih, ini Gina tidak ini ya, tidak apa ya, mengikuti ini kita ya. Nah Gina perlu ini nih, ngikut kuliah sepenuh hati nih. Gina salah nih, Gina salah, nanti lebih ini ke Papri lagi. Iya Pak, ini lagi saya rekap lagi. Oke. Berarti contoh Gina Papri kembalikan ya ke Gina ya. Papri lanjut ke bawah lagi, di bawah Gina siapa nih? Papri lanjut ke ini Komang, Ayu, Kristina. Ini Ayu sering Papri tunjuk nih, nah rezekinya bagus nih Ayu. Ayu ada Ayu? Hadir Bapak. Alhamdulillah, sehat ya Ayu ya? Sehat Bapak. Alhamdulillah, ya kita lanjut nih. Ayu sudah nyusun bahan ajar di sini. Oh, ini bahan ajar ya? Tadi berarti tidak salah apa? Gina tidak salah. Papri salah, yang salah buka. Papri yang salah buka. Gina Papri mau buka RPP kok buka jadi pertemuan 9. Gina nggak apa-apa, nanti kita ini lagi ya Gin. Buka nggak salah Gin. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Salah buka Papri. Ya udah kelihatan orang maunya buka RPP malah bukanya materi disebut salah ya Gin. Tapi yang salah bukan Gina, yang salah Papri. Nah di sini berarti ya udah tanggung Ayu ya Gin, nggak apa-apa sekarang Ayu aja. Tadi ini Ayu. Oh hilang Ayu di sini. jadi Ayu Papri ganti sama udah ketemu nih Ayu nih, Papri udah ketemu. Jadi udah tanggung Ayu, kasihan. Udah Papri buka bahan aja. Kita kan belum itu ya, belum nilai, sengaja Papri belum nilai karena Papri akan nilainya itu secara keseluruhan paralel. Jadi lihat LPP Ayu, lihat nanti materi ajar Ayu, lihat LKP di Ayu sekaligus gitu. Jadi harus nyambung. Ayu sudah bikin RPP di sini. Nah, RPP-nya itu tujuannya sudah buat, karena tujuannya sudah buat, akhirnya Ayu tentukan pendekatan. Pendekatan yang Ayu tentukan di sini pendekatan saintifik dengan satu model. Modelnya itu model discovery learning. Jadi ada langkah-langkah discovery dengan metode pengamatan, dengan teknik tanya jawab gitu ya, model.
metode pengamatan atau metode observasi mungkin ada metodenya nih baru ya Pak Pri dengar metode observasi. Sebentar ya, Kak PPK sebentar ya. Pak Iwan, kita minta share screen masing-masing LK 3.2 boleh Pak? Ya, Pak Iwan boleh di share screen untuk LK 3.2-nya Pak Iwan untuk disampaikan Pak. Masing-masing sudah isi belum Pak? LK 3.1 ya? Bukannya refleksi LK 3.2. Oh, belum gitu ya. Pak Iwan, yang kita isi itu kan LK 3.2 ya Pak Iwan ya? Oh 31 ya? Oh iya, ya. Masing-masing dipresentasikan Pak Iwan? Dipresentasikan ya Pak Iwan ya? Ya. Ya. Untuk jurnal sih terlalu panjang lah. Yang penting RK-nya Bu Is ya. Kalau jurnal sih nggak ada masalah Pak Is. Apa Bu Is Pak Is? Bu Is. Jadi intikan aja. Jadi Bu Is apa jurnalnya aja gitu. Jurnalnya. Itunya saja Bu Is. Apa LK-nya aja yang penting karena itu juga yang poin yang di untuk menilai kan. Ya. Ini kan LK-nya Bu Is ya. Nah, ya. Ya silakan. Ya silakan. Nggak usah dibaca semua. Yang penting tadi kan sudah sebagian juga disampaikan. Itu kan aja biar artinya di video kita ini kita bahwa sudah menyampaikan jurnal karena itu kan empat poin yang di LFS itu menyampaikan jurnal itu atau menyampaikan LK 3.2 ya 3.1 3.2 apa Iwan 3.1 ya 3.2 ya silakan Pak Iwan silakan ya. Baik, Pak Pri lanjut ya. Nah ini nih kita stop renting dulu teman mau pada masuk kasihan. Maaf ya, Lisa. Gak apa-apa. Ini kalau selingkuh repot nih. Angkanya jangan pada selingkuh ya. Angkanya jangan pada selingkuh, harus setia gitu ya. Jadi nggak repot. Nah, Pak Pri lanjutkan. Jadi tadi sudah Pak Pri mencontohkan atau itu ya bukan sudah tapi mau mencontohkan bagaimana nanti kita membuat LKPD ini. Nah, Pak Pri share screen mungkin tidak ada teman yang masuk lagi ya. Teman kita nanti kalau masuk suruh tunggu. Nah, di sini di tugas pertemuan 8 RPP nah ini Pak Ayu lagi nggak apa-apa lah, nggak mewakili teman Ayu dan lainnya. Jadi Ayu sudah menentukan saintifik, berarti langkah-langkah saintifik menggunakan model. Nah tadi Ayu yang pagi teman kita dari Bali saintifik, dia nyebutnya sama model discovery learning, tapi dia tulis M1, M2, M3 Pak Pri bilang
Anda belum pakai model discovery karena masih pakai M1 mengamati, M2 menanya. Anda tetap masih pakai model saintifik, masih pakai pendekatan saintifik, tapi belum pakai model yang lain. Tetap benar, tidak salah, tapi baru pendekatan saintifik. Itu boleh. Tapi di sini lebih fokus untuk Ayu itu sudah menggunakan model dari scientific itu, yaitu model discovery learning. Kalau model discovery learning mulai ada simulasi, mulai dari nah di sini bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan acuan bagaimana LKPD ini kita susun, Ayu dan teman-teman. Artinya kalau LKPD itu untuk kegiatan. Jadi yang namanya kegiatan inti itu pembelajaran inti kita itu kita tuntun dengan LKPD. Kalau bahan ajar itu informasi, panduan, penentu atau teman untuk kalau untuk bertanya, informasi, sumber informasi. Nah, itu bahan ajar. Makanya di tujuan ini bisa kita lihat. Jadi dengan membaca teks, siswa mampu menyelidiki. Jadi kalau mampu menyelidiki, ini materinya loh. Materinya itu biar bisa sampai menyelidiki. Apa yang diselidiki? Ciri-ciri. Jadi ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif seperti apa itu ada di bahan ajar. Tapi biar dia mampu, dia harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Dia harus membaca teks gitu. Nah, membaca teksnya di mana? Nah, jadi kebetulan di sini di kegiatan ini ada membaca teks tidak? Oh, ternyata ada. Ada. Nanti dia di sini ada nanti kaitan dengan ada yang mensimulasi, di sini suruh kerjasama, di sini suruh ini kan video dan menyimak video. Terus di mana baca teksnya Ayu? Kalau misalnya Ayu nanti kaitan dengan teks hewan ya, nanti kaitan dengan intinya hewan. Jadi hewan mereka ini di teks hewan untuk mereka ini. Ya, biar diciri kalimat apa ya. Jadi jangan teks misalnya ini karena korban apa hanya kaitan dengan ciri-ciri hewan-hewan misalkan yang kita itu pakai teks. Jadi teman membayangkan gitu. Baik, nah di sini sudah mengumpulkan biar anak-anak bisa membaca teks berarti butuh nggak ya Ayu? Ayu butuh apa? Dia sampai bisa menjadi. Nah, Ayu butuh LKPD. Jadi LKPD yang itu kan berarti mana dia ditentukan dilaksanakan itu tergantung kegiatan yang ada di sini. Jadi contoh beberapa umum ada di sini ya. Untuk LKPD dua ya, dan untuk sebentar ya mana ya masih satu pabrik halo. Iya, nggak apa-apa Pak. Belum ya. Tapi yang pabrik itu kita break dulu aja 5 menit. Ya. Bentar ya. Kalau ini nggak baca ini dia nungguin pabrik. Jadi pabrik dulu maksimal 5 menit. Ini praktikkan karena agak
Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Pri wabarakatuh. AC dingin tapi Waalaikumsalam. badan berkeringat nih. Ya, Maaf ya. ya nggak apa-apa, Pak. Nah, udah ditunggu udah ditutup PPG-nya. PPG-nya harusnya 2 jam tapi cuma 59 menit. Udah cukup lah Pak Pri bilang, udah nggak konsen gitu. Mereka cuma 10 orang. Nah, kita kan 40 sekian orang. Pak Pri nggak mau ngalahkan yang 40 50 orang. Kasihan. Bukan kasihan ya, nggak benar Pak Pri kalahkan yang banyak. Nah, Pak Pri nggak akan kalahkan yang banyak, kalahkan aja yang 10. Dan alhamdulillah semua seneng kok. Kata mahasiswa juga nggak apa-apa Pak Pri kalahkan aja yang banyak biar cepat selesai. Nah, mahasiswa sekarang maunya santai ya. Tapi bukan mahasiswa ini, mahasiswa luar angkasa. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi konsentrasi udah penuh Pak Pri ini. Jadi kita membuat LKPD. LKPD-nya itu kalau kita sesuaikan dengan hakikat dari LKPD itu sendiri sebagai suruhan dalam bentuk tertulis. Kalau kita lihat di PPT di sini keterangannya gitu ya. Nah, ini hakikatnya LKPD itu dia biasanya bahan cetak atau bahan tulis. Tulis tangan juga nggak apa-apa LKPD. Tulis tangan. Jadi jangan ada kesan LKPD harus diketik. Bahkan kalau sekarang mungkin lebih bagus lagi ya. Lebih bagusnya apa? Lebih bagusnya pakai elektronik gitu ya, pakai WA, pakai. Tapi Pak Bri tadi ada yang protes. LKPD pakai WA kan berarti harus bawa HP ke sekolah, boleh bawa HP enggak? Ya berarti Pak Bri bilang mungkin LKPD-nya itu untuk tugas di rumah untuk melanjutkan tugas yang belum selesai. Nah itu pakai, oh ya boleh. Tapi kalau di sekolah nggak boleh pakai HP ya wajar lah, takutnya nanti mainan HP kan jadi masalah. Nah, berarti LKPD yang menggunakan TIK tadi di sini kelebihan menggunakan TIK kalau kalian sudah baca ini PPT-nya. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan LKPD. Nah, di sini jadi konvensional itu artinya yang kita cetak, yang kita tulis, yang kita fotokopi atau kita bentuk dalam bentuk buku. Tapi biasanya kalau yang kita alami itu biasanya lembaran-lembaran ketikan. Padahal yang namanya konvensional itu nggak harus diketik, tulis tangan pun boleh. Yang nulis itu juga boleh. Ayo anak-anak tulis LKPD yang harus kamu lakukan hari ini. Jadi di kegiatan awal tidak harus nyanyi lagu Indonesia Raya gitu. Karena itu membuka kelas, ini kan kita membuka aktivitas. Kalau membuka aktivitas setelah dia nyanyi, setelah doa, setelah absen, ya suruh nulis LKPD, tulis LKPD-mu. Apa saja yang akan kita lakukan. Jadi itu bagian dari pendahuluan itu boleh. Gitu. Nah ada lagi LKPD berbasis interaktif untuk TIK. Gitu. Nah Pak Pri mana yang lebih bagus? Nggak ada yang lebih bagus gitu. Tergantung nanti kita pakai apa gitu. Kalau nanti konvensional disebut jelek ya tapi nggak nerima kalau disebut LKPD konvensional jelek yang bentuknya deskriptif terusnya LKPD-nya itu dalam artinya diam hanya satu arah ini mungkin juga lebih dibutuhkan kalau nanti aktivitasnya itu memang aktivitas yang kaitan dengan kondisi kita lihat ya kalau kondisi dia itu dalam arti aktivitas dalam kelas dia nggak suruh bergerak kemana-mana ya jangan pakai mungkin yang tadi teman katakan kirim WA nanti ya orang di kelas ngapain pakai WA kan itu kan lo udah di kelas udah ada ya tulis LKPD-nya suruh nulis LKPD-nya kan bisa saja gitu. Nah kalau misalnya pakai TIK terbagus ya nggak juga gitu ada kelemahannya ada kelebihannya. Nah berarti yang namanya hakikat dari LKPD itu ya mau tertulis, mau cetak, mau apa ya nggak ada masalah ya. Boleh nanti berisi kaitan dengan di sini kan ini bukan ajar cetak ya LKPD. Kalau kita lebih cenderung bukan bahan ajar kalau ini. Ini pendapat Pak Sukirman ini kaitan dengan sumber belajar dari Pak Irawan ini Pak Pri tampilkan karena memang Pak Pri nggak edit ya ini dari UT. Waktu itu kita bahas juga saya bilang
memang LKPD itu termasuk memang bahan ajar. Kalau di teori emang LKPD itu kadang-kadang juga masuk media kok. LKPD itu bisa juga berfungsi sebagai media, bisa sebagai sumber belajar, bisa sebagai ajar. Jadi nanti fungsinya itu LKPD di mana? Ya kembali nanti pelaksanaan LKPD itu dilakukan oleh siswa. Jadi kalau dari berbagai teori yang Pak Pri dapatkan gitu ya, jadi yang namanya hakikat LKPD ya bahan ajar silahkan, sumber belajar silahkan, dia sebagai media silahkan. Tapi intinya itu semua itu LKPD itu yang perlu dicamkan ini adalah suruhan gitu. Jadi LKPD nyuruh apa ya gitu. Jadi suruhan yang dilakukan oleh guru gitu, yang dilakukan secara tertulis boleh, misalnya secara cetak boleh, secara elektronik TIK juga boleh, silahkan. Tapi bentuknya suruhan. Suruhan untuk apa? Di sini ada kata-kata, ada kata kegiatan. Jadi kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan apa yang dilakukan bergantung nanti RPP yang kita buat gitu. Nah, di RPP yang dibuat oleh Ayu, nih Komang Ayu, di sini nih Komang ini misalnya kegiatan intinya anak-anak itu karena di sini kaitan dengan apa? Kaitan dengan halo. Ya. Nggak tahu. Ntar kalau itu ditanya aja besok nih. Ya udah, ya. Iya. Mas kan juga itu di alasannya. Karena jauh kan ke Ais susah ke Jasina apalagi. Jasina jalannya kan gitu. Udah. Tanya deh kayak yang bersangkutan kan nanti pandangan juga pakai motor gitu. Ya. Kegangguan lagi. Kasihan ya banyak gangguan. Nah, Pak Pri lanjutkan. Jadi untuk misalnya suruhan nanti yang dilakukan. Maaf. Pak Pri jadi ngaco nih. Tadi sampai mana Pak Pri? Ada yang tahu? Halo? Sampai yang tadi Pak yang nyuruh apa itu Pak di kegiatan katanya dari RPP. Iya, baik. Nah, yang Pak Pri contohkan ini RPP Ayu kan ya, yuk ya. Nggak apa-apa ya, yuk ya. Jadi model. Nah, jadi di RPP Ayu ini ada kegiatan inti kaitan dengan stimulus. Nah, apakah Ayu perlu menyuruh anak sesuatu? Kalau nyuruh anak suruhan yang sesuatu yang nanti suruhan itu dikhawatirkan anak banyak lupa, atau suruhannya itu nanti banyak yang harus dilakukan, lebih baik tertulis. Tapi kalau cuma suruhannya itu cuma lisan yang bisa dilakukan langsung, misalnya coba kamu tanya, itu kan nggak perlu pakai misalnya Pak Pri ilustrasinya nyuruh cucu Pak Pri ya, sana beli permen. Nah, mungkin Pak Pri nggak akan nyuruh pakai tulisan, tapi kalau Pak Pri sedang repot nyuruh cucu Pak Pri suruh beli permen, tapi nanti ke pos penjagaan ada Pak Haji, suruh Pak Haji itu ke Pak Pri ya, ke Bapak atau ke Uki kan manggil itu cucu Pak Pri kan Abah. Nah, nanti itu kan suruhannya banyak sekali loh. Disuruh beli sesuatu, disuruh ke pos penjagaan. Nah, ini kan jadi masalah. Makanya Pak Pri tulis deh. Nah, Pak Pri tulis, nanti anak cucu Pak Pri itu akan melakukan tulisan itu. Nah, tulisan itulah yang kita sebut dengan LKPD. Jadi lembar kerja yang dilakukan. Nah, kalau perlu kita lakukan, kalau tidak, jangan. Nah, di sini kebetulan Ayu tidak dan juga anak melakukan sesuatu, tapi di sini hanya suruh siswa ini menyimak. Kalau menyimak kan masa disuruh tulis simak ini. Tapi kalau yang ada teman lain, tapi dia sambil menyimak sambil memperhatikan isi. Nah, perlu
iya Pak, jadi kita buat. Iya, walaupun itu cuma nonton video, tapi LKPD berjalan. Jadi LKPD itu merupakan suruhan yang nanti aktivitas itu sedang berjalan gitu loh. Karena dia nonton video di situ misalnya ada ciri-ciri, ada kalau tidak salah teman kita ciri-ciri ciri makhluk hidup. Berarti dia mencari gimana video dari ciri makhluk hidup. Nah, berarti disuruh. Karena kalau tidak disuruh, kemungkinan berulang-ulang atau sisi itu lupa nanti suruhan kita. Nah, itu kita lakukan LKPD. Di sini di kegiatan selanjutnya di kegiatan mengumpulkan data, anak-anak suruh melakukan pengamatan cara ini. Nah, berarti butuh LKPD lagi nih, butuh suruhan lagi. Nah, berarti di sini ada LKPD, di sini ada LKPD. Nah, silakan ayo dengan teman-teman lain kalau ada ini kegiatan sama-sama ini, boleh dibuat LKPD 1, boleh di sini LKPD 2, ada 2 LKPD. Tapi kalau saya gabungkan saja boleh tidak? Boleh, silakan ya. Yang tinggal di sini. Cuma kan belum lihat ya kita gabungannya biar seolah-olah itu satu kegiatan. Kalau tapi lebih baik bisa. Jadi ada LKPD 1 waktu dia nanti nonton video menentukan ciri-ciri atau menentukan kalimat apa atau apa. Nah, kita sebut ada LKPD 1, nanti LKPD 2, jangan-jangan ada LKPD 3, 5, 6, dan seterusnya. Nah, berarti banyak LKPD. Bagus, karena suruhannya banyak. Jangan-jangan satu LKPD itu dia ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Karena kalau kegiatannya 1, langsung disuruh bisa. Tapi kalau 3 kegiatan, kadang-kadang anak lupa. Ya lebih baik bikin LKPD. Nah, berarti LKPD banyak Pak. Kalau terlalu banyak, ya silahkan gabung. Misalnya satu kegiatan misalnya untuk pengumpulan data, di sini kita ada 2 LKPD misalnya, ayo kaitan dengan mengamati dan penayangan video, mengumpulkan data dari video dan pengumpulan. Ya udah gabung aja di sini. Ini harusnya LKPD 4 dan 5, jadi disebutnya LKPD 4. Oh, di sini ada 2 LKPD, jadi LKPD 2 dan 3, jadi LKPD 2. Nah, di sini 1 LKPD. Jadi tadi ada 5 LKPD, jadi ada 3. Tapi saya mau gabung lagi di sini, boleh. Yang penting bisa. Tapi usul Pak Pri, biar nanti kita itu belum lihat kan ya, kita belum guru yang pengalaman. Jadi usul Pak Pri, lebih baik LKPD itu dipisah, tapi bisa dilaksanakan gitu ya, biar nanti, oh ya ini untuk kegiatan ini. Nah, kalau LKPD 1, 2, 3 mungkin si gurunya atau kita sendiri sebagai guru suka lupa itu. Kegiatan 1 yang mana ya? Nah, lebih baik kasih nama aja. Jangan LKPD 1, tapi LKPD stimulus. Nah, di kegiatan mana nih? Oh, di kegiatan penayangan video. Nanti LKPD untuk mengumpulkan data. Itu boleh, lebih bagus. Jadi ada LKPD untuk mengumpulkan data, ada LKPD. Nah, jadi Anda itu tidak mengarang LKPD yang Anda buat. Nggak ada LKPD orang bisa dilaksanakan. Karena nanti nggak akan cocok LKPD yang copy-paste dilaksanakan di sini. Karena di sini kegiatannya udah kita tentukan. Gitu. Waktu pengumpulan data, ada suruhan yang agak panjang nih. Bikin LKPD gitu. Di sini Pak Pri saya cuma nyuruh 1 kali. Jangan. Udah suruh langsung aja kegiatan itu. Verifikasi. Anda suruh cari bukti. Pak Pri, gimana? Perlu LKPD nggak? Tapi cuma membuktikan 1 ini, nggak usah. Hanya hipotesisnya apa sih? Cuma suruh mencari hipotesis, nggak perlu LKPD. Nah, kalau nanti di sini dia suruh membuat kesimpulan, nanti suruh apa? Nah, perlu kan di sini ada komunikasi, ada apa? Tapi ini perlu nih. Nah, tulis lagi nanti LKPD generalisasi gitu. Itu silahkan. Jadi LKPD itu berjalan waktu aktivitas berjalan. Tidak seperti yang pengalaman yang barusan nih guru-guru tadi tuh. Barusan Pak Pri dilurus-luruskan tuh. Jadi dia LKPD-nya itu setelah menjelaskan, setelah latihan, setelah itu LKPD gitu. Nah, makanya ada guru kadang-kadang kalau Pak Pri ke sekolah ya, kalau Pak Pri ngajar itu main-main ke SD. Jadi apa ya? Guru itu ngobrol,
sempat guru minum es, makan bakso gitu. Kadang-kadang Papri ayo kita makan dulu. Loh anak-anak gimana Bu? Lagi ngerjakan LKPD. Nah kan kacau itu. Gimana kalau seperti itu? Nah mudah-mudahan di kelas Papri ini nanti kalau praktek nggak ada LKPD secara khusus gitu loh. Artinya dalam satu rangkaian aktivitas itu LKPD kan coba deh kita lihat aja ini tugas yang Ayu sudah tentukan tadi ini. Yang Ayu sudah tentukan kan discovery learning. Tidak ada poin discovery learning ini mengerjakan LKPD, tidak ada gitu. Nah, kita coba lagi ya, kita lihat tugas teman kita yang lain. Nah, di atas Ayu siapa nih? Kita lihat. Ini Ayu beneran. Nah, Ayu lagi aja, Ayu lawan Ayu. Nah, kita Ayu Yuliana sekarang, Yuliani ya, yuk. Ayu ada nggak? Halo Ayu. Ada Bapak. Ayu, ada ya. Ayu nih, ini kita lihat Ayu sudah menyusun indikator ini untuk apa? Untuk pemenuhan kompetensi. Di sini kata-kata menggali apa? Menggali isi teks. Kalau menggali itu berarti nanti bisa paling terakhir menentukan, bisa menentukan ya peranan listrik. Berarti sebelum menentukan, ayo anak-anak suruh mengidentifikasi. Berarti nanti ada 2 tujuan yang harus buat nih ya. Nah, jadi ada 2. Bapak maaf, kayaknya share screen. Iya benar-benar. Alhamdulillah ada yang ngasih tahu. Lupa Pak Pri. Kita share screen dulu ya. Nah, nih kita ini kan ke. Nah, ini tugas Ayu. Jadi tugas Ayu juga. Nah, Ayu lawan Ayu, bukan Ayu lawan Ayu, aman dengan Ayu. Nah, jadi di sini Ayu itu sudah menyusun indikator. Kelihatan sekarang ya, screen Pak Pri ya? Terlihat. Lihat. Oke, Pak Pri lanjut. Nah, jadi di sini indikator yang sudah Ayu susun ada 2 terkait dengan kompetensi yang ada di sini. Nah, berarti minimal ada 2 tujuan, minimal. Syukur ada 3 tujuan, 4 tujuan, tapi kadang-kadang capek lah, udah 2 aja, 2 tujuan. Jadi Ayu, anak-anak harus bisa mengidentifikasi. Terus tahap yang lebih tinggi lagi, anak-anak harus bisa menentukan. Nah, apa yang ditentukan yuk? Yang ditentukan sama Ayu di sini peran listrik. Berarti peran listrik artinya anak bisa tahu konsep, bisa tahu kesimpulan, bisa tahu ini harus ada di materi ajar ya. Ayu sudah ini kan materi ajar kaitan dengan peran listrik kan? Iya sudah. Pak Pri belum menentukan, berarti Ayu benar. Nah, berarti biar anak-anak itu bisa menentukan apa aktivitas Ayu berikan kepada anak-anak. Artinya anak-anak ngapain sih yuk gitu loh bahasa kitanya. Nah, anak-anak ngapain yuk? Anak-anak kata Ayu membaca katanya. Nah, membaca ini membaca apa yuk? Artinya biar anak bisa menentukan peran listrik, Ayu pakai pendekatan apa? Saintifik. Jadi Ayu tidak pakai model. Oh, berarti pakai model PBL. Kalau pakai model PBL, berarti Ayu langkah-langkah PBL ya Ayu ya. Langkah-langkah PBL. Jadi langkah-langkah PBL apa aja yuk pertama? Anak-anak suruh menstimulus ya yuk ya. Menstimulasi ya yuk ya. Stimulasi, terus apa lagi yuk? Nah, ayo langkah-langkahnya nih. Ini sudah mengikuti langkah-langkah PBL belum yuk? Halo Ayu. Ayu nggak boleh ngarang. Konsekuensinya kalau Ayu sudah menentukan langkah-langkah PBL, jadi Ayu harus ikuti langkah-langkah PBL yang di materi yang Pak Pri sudah berikan ada tiga model. Nah, ketiga model itu langkah-langkahnya ikuti poin-poin itu. Nah, poin yang PBL yang pertama melakukan apa? Stimulasi atau apa tuh yang PBL? Halo, yang masih ingat langkah-langkah PBL siapa nih? Ayo silahkan di unmute. Langkah-langkah PBL.
Yang pertama apa? Mengorientasikan ya, Pak. Iya, orientasi artinya kaitan dengan ini kan masalahnya. Jadi masalahnya apa yuk anak-anak itu? Jadi masalah yang kegiatan pendahuluan Pak Pringga inilah, yang ini kan kegiatan inti yang penting. Jadi orientasi anak-anak diminta mengamati lampu di ruang kelas. Ini orientasi Ayu loh. Pak Pri salahkan? Enggak. Cuman mungkin kalau nanti ada teman ingin tahu ini orientasi apa enggak sih, tapi kalau Ayu baik, mungkin Ayu di atasnya tulis orientasi permasalahan. Nah, baru deh poin 1 siswa. Nanti tulis saja ya Yuk ya, biar nanti yang baca itu tahu ini orientasi permasalahan gitu kali ya Yuk ya. Baik, Bapak. Nanti siswa menjawab. Nah, perlu ditulis enggak siswa menjawab? Kalau Ayu ditulis ya boleh, tapi kalau usul ini kan enggak jadi langkah-langkah apa dia jawab apa enggak ya Yuk ya. Jadi mungkin kalau dia suruh ngamati ya mungkin apa yang diamati gitu. Nah, untuk pengamatan lampu di ini kan Ayu nggak perlu pakai LKPD, masa suruh ngamati lampu aja pakai LKPD, emang dia suruh detail gitu. Enggak, cuma suruh amati. Tapi yang jadi masalah Ayu anak-anak ngamati apa nih Yuk? Apa warna lampu, apa bentuk lampu, apa sih Yuk? Jadi yang diamati itu tentang ini Pak, mengamati lampu dan nanti itu lampunya dimatikan. Jadi siswa Iya, itu artinya ada yang melakukan sesuatu kan ya Yuk ya? iya betul Pak. Mungkin nanti mati nyala, terusnya kenapa mati nyala, kalau nanti dimatikan seperti apa. Tapi kan mungkin nggak semua anak Yuk ya, berarti Ayu tidak perlu LKPD, artinya cuma memperagakan atau menyuruh anak itu secara langsung kan ya. Artinya nggak menyuruh semua anak, ayo matiin lampu, nggak usah ya Yuk, karena kan saklarnya cuma satu ya Yuk ya. Jadi karena kita permasalahan LKPD, kita fokus ke LKPD, jadi nggak perlu Yuk, nggak perlu suruh. Oke. Nah, terus siswa diminta membaca senyap. Nah, membaca senyap ini termasuk orientasi apa termasuk apa nih? Nih, disinilah yang disebutnya loncat-loncatan, Ayu. Harusnya masa orientasi atau apa di sini nanti Ayu udah masuk identifikasi kosa, dimasuk nanti kaitan dengan menentukan. Bayangkan di sini Yuk informasi tentang teks. Ini kan langkah-langkahnya baru orientasi Yuk ya. Jangan langsung lah Yuk, kasihan. Belum apa-apa dia sudah menentukan peran listrik. Ini jangan-jangan nanti ini di kegiatan akhir kali ya Yuk ya. Di M yang keempat atau di M yang kelima ini baru muncul kali Yuk. Setelah anak mengumpulkan data, setelah nanti anak itu, gitu loh Yuk. Nah, jadi inilah akibatnya kalau kita tidak ikuti sintak. Gitu. Artinya kalau nanti Pak kan terintegrasi, ya terintegrasi nanti waktu orientasinya itu di dalamnya ada orientasi IPA, ada orientasi nanti bahasanya gitu lah Yuk. Jadi silahkan mengintegrasikan, tapi langkah-langkah yang kegiatan inti yang sudah kita tentukan yang PBL tadi, Ayu jangan acak-acak gitu. Nah baik, itu nanti yang lebih disempurnakan lagi ya Yuk ya. Nah terus kita karena orientasi ke LKPD, ini butuh LKPD nggak Yuk gitu. Waktu siswa mengidentifikasi butuh LKPD tidak. Kalau butuh nanti di sini muncul gitu loh. Apa yang dilakukan? Ya Ayu minta ciri-ciri kosakata. Nanti Ayu di LKPD itu minta di sini berapa ciri yang Ayu ini kan kosakata bakunya itu. Apa yang ini kan teks, berarti di LKPD nanti ada teks ya Yuk ya. Ada teks di LKPD. Terus nanti diminta juga di LKPD itu peranan listrik sama menentukan informasi. Nah, jadi LKPD kita itu sebenarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan ini semuanya ya. Paham nggak nih? Halo? Paham. Jadi LKPD tidak karangan sendiri. Nah, waktu misalnya di sini kegiatan lanjut, siswa mengamati gambar. Ada gambar seri lampu, ada gambar. Terus nanti dari gambar itu siswa mengklasifikasi gambar, ada komponen center dan fungsinya. Nah, dua rangkaian sini, dua kegiatan ini siswa dibagi dua kelompok terdiri dari ini. Nah, ini kan ini karena Ayu ini ya udah suruh ngamati, klasifikasi, terus bentuk kelompok nggak tahu nih nanti Ayu
Insya Allah loncat-loncatan nih kegiatannya nih. Tapi nanti Ayu bisa dirapikan lagi ya Ayu ya. Iya, baik. Berdasarkan Ayu yang sudah tentukan PBL. Jadi langkah-langkah PBL itu sudah baku, udah teori gitu ya. Nah, kalau Ayu nanti di sini butuh LKPD, teman-teman yang lain juga nanti membuat seperti yang RPP-nya, yang diamati gambar. Berarti di LKPD ada gambar rangkaian seri, ada gambar rangkaian paralel. Nanti apa yang dia, nanti suruh klasifikasi gambarnya apa. Oh, nanti dikerjakan secara kelompok, ada 2 kelompok. Nanti dianalisis. Berarti LKPD itu sinkron dengan kegiatan yang ada di kegiatan inti. Jadi kita nyusun kegiatan inti tidak ngarang, LKPD tidak ngarang, materi tidak ngarang gitu. Paham nggak nih semuanya nih? Karena kebanyakan LKPD kemana? Yang lebih parah LKPD copy paste. Ya copy paste kan nggak nyambung gitu loh. Materi aja copy paste, yang nggak nyambung juga. Jadi disinilah tujuan kita, kenapa kita dimulai dari analisis ini dulu. Makanya di PPT, di sini langkah-langkahnya itu, nah di sini ada prosedurnya, ini prosedurnya, penyusunan LKPD pertama apa? Kaitan dengan ini syarat ya LKPD mana nih langkah-langkah menyusun LKPD tadi, LKPD langkah-langkah prosedur syarat. Nah ini prosedur penyusunan LKPD. Jadi yang sudah ada di sini nih kalau Pak Pri perbesar ya, takut yang pakai HP. Jadi analisis tema, kan waktu kita RPP kan kita sudah tentukan tema sama subtema. Benar ya Ibu? Ya Ayu ya? Iya Bapak. Ayu Bali benar? Iya Bapak. Ya benar, jadi semua mewakili Bali dan Jakarta. Jadi sudah kita lakukan, analisis KD juga sudah kita lakukan. Kita nggak mungkin tidak melakukan KD karena kita sudah bikin indikator. Nah, tinggal kita lihat di sini kebutuhan LKPD. Nah, kebutuhan LKPD ini kita lihat di apa tuh? Oh, saya melakukan orientasi permasalahan, saya butuh LKPD ini. Jadi kita udah melakukan ini tadi gitu loh. Cuman belum buat aja. Melakukan analisis perangkat TIK. Nah, ini kalau kita pakai TIK, pakai namanya LKPD atau LKPD elektronik ya, ini sih nggak wajib lah gitu ya. Nah nanti kita kan tadi sudah ini kan tentukan judulnya LKPD 1, LKPD 2. Kalau kadang-kadang anak-anak Bu LKPD 1, 2 apa sih Bu? Mungkin ada LKPD untuk mengamati, ada LKPD untuk mengumpulkan data. Itu lebih ini anak-anak mungkin lebih nerima. Oh ini kan LKPD mengumpulkan data nih, Pak Pri udah nih. Pak Pri ini udah. Nah, jadi anak-anak lebih suka dengan judul LKPD-nya itu sesuai dengan kegiatan saja daripada LKPD 1, 2, 3 gitu ya. Berarti yang tadi kita bicarakan tadi, ini sudah kita laksanakan prosedurnya. Tinggal jenisnya apa sih gitu loh. Nah, jenis LKPD yang kita buat di sini, nah di sini terpenuhi gitu. Dan jenis-jenis ini yang sebenarnya ada banyak jenisnya ya, cuma di sini ditulis A5. Pak Pri nggak nyuruh Anda itu suruh menghafal apa yang dimaksud jenis LKPD, ada berapa jenis, apa yang enggak. Pak Pri ingin sebenarnya kalau nanti Anda itu menyusun LKPD, nah kita coba ganti contoh untuk LKPD yang tugasnya siapa nih, kita ganti. Sekarang ganti ke yang paling bawah lah, kasihan nih. Mariana Rumar nggak kumpul, belum ya. Woro belum pernah kesapa Pak Pri nih. Halo Woro, ada Woro? Woro. Halo. Ada Bapak. Ada, alhamdulillah Woro. Nah Woro sudah nyusun di sini. Sehat ya Woro ya. Tadi Pak Pri pagi nyapa 5 orang, 5-5-nya nggak ada. Pak Pri bilang ya udah 5-5-nya lagi ke kamar mandi. Pak Pri bilang karena pagi kan. Kali ini alhamdulillah ada semua nih. Nah, Woro sudah nyusun kompetensi. Jadi kalau nyusun LKPD, Woro sudah prosedurnya udah pasti laksanakan kan? Sudah KI, KD gitu kan Woro ya?
termasuk. Nah, tinggal kita analisis ini bentuk apa sih? Coba kita lihat ya. Woro misalnya menganalisis teks penjelasan eklamasi dari kegiatan IPA ini. Kegiatannya IPA, tapi di dalamnya ada bisa menentukan informasi. Iyalah, pakai informasinya informasi pembelajaran IPA. Itu kan sama informasi juga gitu lah. Jadi di IPA itu kaitannya dengan listrik. Jadi informasinya ya informasi listrik lah, nggak usah sulit-sulit gitu. Jadi nanti Woro di sini yang kedua nih, karena Pak Pri ambil acak ya. Setelah membaca, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks. Jadi kalau di bahan ajar ya Woro ya, yang teman lain juga ya. Kalau nanti dia bisa menganalisis, usahakan kasih data-data, kasih informasi penting biar dia kita berikan analisis bahwa informasi ini adalah ini penting loh sebagai bentuk teks eksklamasi. Di bahan ajar harus dituntun bahwa cara menganalisis teks informasi eksplanasi itu seperti ini. Begini loh menganalisisnya, itu bahan ajar ya, perhatikan ya. Nah, sekarang LKPD-nya gimana? LKPD-nya bagaimana anak-anak melakukan analisis. Bagaimana melakukan analisis berarti nanti kegiatannya apa ya? Nah, kita lihat kegiatannya di sini. Woro di sini sudah tentukan pakai metode. Nah, Woro pakai metode, pakai pendekatannya saintifik. Modelnya model apa, Woro? Woro langsung pakai ceramah. Pakai metode. Tapi Woro pakai model enggak? Sayang Woro nanti ngajarnya pakai ceramah, enggak satu kesatuan, Wor. Lebih baik pakai pendekatan atau pendekatan pakai salah satu model atau pendekatan saja. Mungkin orang pakai pendekatan saintifik ya, Wor ya. Ya, Wor ya. Ya, jadi ditulis nanti pendekatan saintifik tapi tidak pakai model. Boleh, tapi langsung pakai metode gitu. Boleh, metodenya ceramah, ada tanya jawab, mungkin ceramah itu penjelasan. Kalau penjelasan bukan metode berarti teknik ceramah atau trik gitu ya. Jadi susunannya pendekatan, modelnya, terus ceramahnya, metodenya. Nah, Woro di sini pakai saintifik, mulai dari M1, M2 nanti. Nah, di sini misalnya mendiskusikan atau di sini mana nih. Nah, inilah bingungnya kalau saintifik atau apa di mana langkah-langkahnya kita temui gitu. Lebih baik emang M1-nya mana, M2-nya mana gitu ya Wara ya. Nah, nanti ini dikasih. Mana M1, mana M2, apakah ini M3, apakah ini M4. Jadi udah berkelompok. Nah, misalnya tadi bisa menganalisis di mana War? Aktivitas analisis War? Di titik berapa nih? Susahnya gini, kalau semua titik susah, tapi kalau nanti analisis Pak di M3 gitu atau di M4, nah langsung kan? Nah, di mana nih War? War sendiri yang buat Pak Pri yakin bingung nih. Ya War ya? War bingung nggak nih? Bingung lah. Nah, biar nggak bingung mungkin nanti kelompok M1 mengamati, menanya ada di M3 Pak. Berarti dia menganalisis. Mana analisis? Wah, nggak ada, udah habis tuh. Nih, aduh nggak ketemu. Nanti Woro nih harus di ini dulu ya. Nah, kita ini kan Woro biar nanti contoh ke teman yang lain Woro. Jadi kesimpulannya Woro langkah-langkah pendekatan sama modelnya perlu diubah tuh. Samping Woro, Jasmine belum ada, Pak Pri klik aja lagi. Atasnya deh, Mutiara nih, Wapres. Presiden kelas. Nah, Mutiara sudah susun. Nah, Mutiara menentukan paragraf. Nah, jadi di sini langsung tingkat tinggi nih. Udah yang namanya menentukan udah hasil analisis. Membandingkan udah C5. Nah, ini udah tingkat tinggi nih. Nah, biar dia bisa menentukan apa kegiatannya Mutiara. Nah, ini yang penting nih Mutiara. Nah, kenapa warnanya berubah? Mutiara. Taruh Pak Pri, kok aneh sih warnanya, kenapa berubah Mutiara? Nah, marah kali sama Pak Pri ini ya. Nah, di sini Mutiara suruh tadi menentukan di kegiatannya di mana Mutiara.
Kegiatannya PBL. Yang pertama orientasi masalah. Biar bisa menentukan itu di mana, Mutiara? Bisa menentukan. Di organisasi kali ya. Iya, Atau Bapak. di organisasi, baik. Nah, di organisasi ini dia membandingkan, bisa menentukan gitu ya. Tadi yang contoh membandingkan lah. Nah, dia membandingkan gagasan pokok dan gagasan ini. Ini perlu LKPD tidak? Berarti di sini nanti LKPD untuk kaitan dengan berdiskusi. Jadi LKPD diskusi. Jadi LKPD diskusi itu perlu LKPD karena di situ suruhannya panjang. Jadi nanti Mutiara bikin LKPD berdiskusi atau LKPD diskusi kegiatan apa disebutnya ya kalau di sini membandingkan gitu. Nah silakan. Jadi kasih nama gitu ya. Nah pertanyaan yang tadi Pak Pri itu ini masuk mana sih di ini yang kata membandingkan di kegiatan ini, apa temuan, apa aplikatif, apa penuntun, apa penguatan, tinggal maunya Mutiara. Kalau nanti ini saya mau LKPD temuan, berarti langkah-langkah dia menemukan itu siswa itu menemukan Mutiara. Kaitan dia harus menemukan Pak. Jadi dia harus diinikan keseharian ya ini. Itu berarti aplikatif gitu loh. Atau nanti dia bentuk penuntun. Jadi kita kasih di situ ada langkah-langkah sampai langkah itu dia ikuti, dia dapati, itu namanya penuntun. Atau dia sudah tahu tapi kita ingin penekanan lagi lebih mendalam, penguatan. Tapi kalau praktikum nggak mungkin ya, karena di situ bukan lakukan praktikum. Kalau praktikum lebih cenderung menggunakan alat, nanti dia coba-coba, nah itu praktikum. Jadi ini jenis-jenis LKPD bisa kita gunakan bergantung apa yang kita laksanakan di kegiatan inti itu gitu. Silakan bebas. Saya mau yang aplikatif Pak. Artinya aplikatif LKPD ini kesehariannya dia gunakan. Pak kalau nanti di pembelajaran di sekolah gimana? Mungkin dia wawancara. Mungkin dia nanti apa? Nah namanya wawancara itu aplikatif. Jadi dia membawa catatan tentang wawancara, teknik wawancara, apa itu aplikatif. Jadi LKPD aplikatif. Nah LKPD ini bergantung kegiatan yang kita susun di sini, tergantung suruhan yang kita lakukan di sini. Jadi tidak benar kalau ada LKPD copy paste punya orang. Gitu loh. Paham nggak? Halo? Iya, Bapak. Nah ini Pak Pri sadarkan. Jadi selama ini yang guru-guru pada malas bikin LKPD, akhirnya dia ngambil di Google. Alhamdulillah di mahasiswa sini nggak ada. Nggak ada. Pak Pri kadang-kadang ketawa, ya ampun ini LKPD ngambil di mana ini. Nah jadi sekarang insya Allah lah di sini nggak ada ya. Jadi artinya kita menyusun LKPD itu sesuai gitu. Sesuai. Nah, sesuainya dengan apa? Tadi kita kan punya tujuan gitu loh. Nah, tujuan ini kan kita buat, kita nggak sembarang loh buat tujuan, nggak ngasal gitu loh. Jadi nggak ada tujuan itu semaunya aja, kadang berlebih nggak bisa kita karang-karang tujuan ini. Kita yang namanya tujuan berdasarkan indikator yang kita anak-anak mampu nggak ya melakukan ini biar kompetensi ini terlaksana. Nah ini yang kita sebut analisis gitu loh. Kita mikir dulu, nanti lahir indikator nanti kita inikan ke dalam tujuan. Makanya bikin tujuan kenapa ABCD muncul, karena si siswa audiens behaviornya itu nanti aktivitasnya apa biar dia biasa behavior itu. Nah di sini behaviornya itu bisa menentukan gagasan pokok. Nah apa kegiatannya gitu. Paham nggak nih sampai sini? Insya Allah paham, Bapak. Nah, jadi di teori itu LKPD ada jenisnya apa, prosedurnya seperti apa, tekniknya seperti apa. Yakin Anda kuasai kalau nanti ini yang Pak Pri tadi sampaikan Anda ini kan misalnya di sini melalui demonstrasi. Demonstrasi itu yang melakukannya misalnya guru. Nanti siswa melakukan apa? Siswa melakukan eksperimen. Di sini butuh loh LKPD. Tapi LKPD eksperimen, kalau LKPD eksperimen biasanya nanti ada alat dan bahannya apa, nanti prosedurnya apa. Nah, nanti bikin LKPD di sini. Tulis deh LKPD eksperimen, itu namanya gitu loh. Karena kita kesepakatan jangan LKPD 1, 2, 3 karena sulit.
lebih baik ada LKPD eksperimen. Papri nanti ada LKPD banyak banget. Ya itulah hati-hati nanti kalau Anda menyusun tujuan, jadi tujuannya ya harus distandarkan dengan nanti anak-anak kita, kemampuan anak kita, kemampuan kita, keterbatasan waktu kita tentukan. Jangan waduh semua tujuan kita tulis, ada konsekuensinya nulis tujuan. Nah, Pak Pri kira itu. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran, sudah ada inian dari Pak Pri walaupun singkat. Awal-awalnya Pak Pri dijelaskan berantakan karena mendua Pak Pri ini, jadi jadi ke PPG-nya Pak Pri tutup aja untuk mengarahkan ini biar LKPD-nya benar gitu. Karena takut Pak Pri nanti ada guru LKPD pada beli loh sekarang. Bayangkan LKPD beli. Kan ngaco tuh jadi. Ada yang jualan buku kepala sekolah malah. Apa Pak? Ini Pak inian paket LKPD gitu. Pak Pri bilang ya ampun, kenapa LKPD-nya beli? Ternyata percetakan yang jual. Bayangkan percetakan bisa memberikan LKPD dengan benar ke anak-anak, itu bukan LKPD, ternyata isinya soal-soal. Masa LKPD pilihan ganda gitu. Kacau lagi kan ya. Nah, sekarang mudah-mudahan nih mahasiswa Pak Pri kelas ini nggak kacau. Biar ini. Nah, pelaksanaan pembelajaran nanti akan baik kalau nanti kita pemahaman kita itu kaitan dengan perangkat pembelajaran ini juga baik gitu loh. Baik, ada pertanyaan terakhir. Bapak, saya izin ingin bertanya. Silakan Anija. LKPD itu kan berarti kan kayak pedoman untuk siswanya melakukan kegiatan yang ada di kegiatan ini ya, Pak? Bukan pedoman aja kan, fungsinya penuntun, praktikum, penemu, itu fungsinya itu bentuknya kan itu boleh ya Anija, boleh. Ya, Pak. Jadi diisi LKPD-nya itu pas kita buat itu boleh dalam bentuk per poin aja, per nomor gitu Pak, langkah-langkahnya Pak? Silahkan, itu kan teknis. Jadi silahkan sesuai kebutuhan. Tapi kan Anija harus perhatikan kegiatan inti Nija dulu. LKPD itu kan harus sinkron sama kegiatan inti Anija. Iya, Bapak. Jadi tolong jangan melebar, kasihan nanti kegiatan inti Anija kacau lah gara-gara LKPD-nya terlalu menyimpang gitu ya. Jadi berarti nggak usah panjang-panjang disesuaikan sama yang ada di kegiatan inti aja ya Pak? Iya, karena intinya LKPD itu kan mendukung kegiatan kita nih ya. Iya. Suruhan-suruhan yang dilakukan kegiatan ini ya, gitu loh. Ya, ini yang kadang-kadang guru-guru juga baru nyadar Anija. Iya ya Pak, ya. Sementara ini saya kira LKPD itu ya PR ya banyak loh LKPD jadi PR, jawabannya soal. Alhamdulillah ngisi bukan anak-anak lah nih ya, ngisi ibunya, kadang-kadang kakaknya kalau dia punya kakak. Iya kata Lisa, saya juga gitu Pak waktu itu sama mama saya di Lisa. Habis LKPD soalnya ada 50 ya Lisa ya, pilihan ganda lagi waktu Lisa SD tuh. Lisa inget sekarang tuh waktu SD tuh. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan satu dari Saya ingin bertanya Pak. Ninyoman Sylvia, Pak Prisapa. Pertanyaan Sylvia apa? Mewakili dari Bali satu. Terakhir. Halo Sylvia. Iya Bapak. Ya, ayo tanya Pak Pri boleh? Mumpung Pak Pri. Bertanya Bapak, berarti LKPD itu kayak LKS tapi isi petunjuknya ya Bapak? LKPD itu peserta didik kita itu sama siswa sama, Silvi. Tinggal Silvi apa sebagai petunjuk, apa sebagai petunjuk itu kan penuntun ya, apa sebagai penuntun praktikum, apa sebagai pengantar, apa sebagai deskripsi. Ya kita sesuaikan aja sama kegiatan inti Sylvia nanti. Sylvia, anak-anak bisa misalnya anak-anak bisa melakukan analisis kan. Kalau melakukan analisis kan nanti kita perlu tuntun bagaimana nanti dia hasil analisisnya, berarti petunjuk analisisnya Sylvia kita arahkan. Jadi kita bikin LKPD itu harus sesuai dengan kegiatan inti. Kegiatan inti harus sesuai dengan tujuannya Sylvia ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, baik, mudah-mudahan semua nih
yang kelas Papri harus paham biar nanti nggak mengalami kesusahan dan tidak salah konsep. Oke, sampai Pak, saya ketemu. ingin bertanya Pak, satu lagi Pak. Nahda ya. Mohon maaf Pak. Ya, boleh nggak teman-teman Nahda? Boleh ya, tadi kan kita ke break 10 Boleh menit. banget, Bapak. Ya, Baik, Pak. bolehlah. Tadi kita kan kena break. Boleh nambah waktunya Nahda. Silakan Nahda. Ya Pak, jadi LKPD itu kalau di RKP saya kemarin rata-rata kan IPA. Nah, bahasa Indonesianya Kan itu, core kita IPA kok Nahda. ya maksud saya bahasa Indonesianya itu hampir tidak ada Pak. Jadi LKPD-nya itu hampir IPA aja ya Pak. Seperti itu. Jadi Pak Pri sedang memprovokasi kelas Pak Pri ini agar kegiatan IPA jadi core gitu. Jadi nanti bahasa Indonesianya ngikut Nahda. Nah, bahasa Indonesia ini mungkin ada di, misalnya kalau di kegiatan IPA itu waktu mengumpulkan data. Waktu mengumpulkan data atau membuat laporan Nahda. Jadi bagaimana anak-anak menulis laporan dengan benar, berarti bahasa Indonesianya nyangkut Nahda. Nah, di situ kasih LKS. Bahwa dia kalau menulis harus begini, kalau membuat laporan paragrafnya harus begini, masukkan LKS-nya nanti Nahda. Jadi LKS berbahasa atau membuat laporan bahasa dengan benar gitu Nahda. Ya Nahda ya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Masih ada 2 menit lagi, berarti biar 10 menit utang Pak Pri tadi. Lisa deh, Pak Pri pengen tahu Lisa nih. Biar kepala sukunya nanya nih. Apa Lis? Ayo. Lisa mau nanya apa? Dari saya nggak nanya, Pak. Nggak nanya teman-teman ya. Baik, Pak Pri kira cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membuat. Nah, nanti di posting di tugas pertemuan 10 ya. Pak Pri, saya tugas pertemuan 7 belum, tugas pertemuan 9 belum. Buat nggak apa-apa, ayo semangat. Yang penting nanti pasti akan bisa. Tapi ya itu ya harus sabar, harus sedikit-sedikit buatnya itu. Ngulang lagi, Pak Pri, saya ngedit, silahkan di delete, terus diposting lagi yang baru, nggak apa-apa. Toh nanti kan kita ingin temukan sesuatu yang lebih sempurna gitu ya. Jadi jangan, udahlah, udah kumpul, yang penting ada, yang penting dapat nilai. Enggak salah itu konsep gitu. Pak Pri inginnya Anda paham itu. Nah untuk paham itu kalau nanti ada perbaikan, berarti Anda akan mengalami pemahaman yang bertambah. Jadi semakin banyak perbaikan, berarti Anda semakin paham. Itu Pak Pri setuju. Silahkan perbaiki yang kemarin RPP-nya salah, yang RPP-nya kurang bagus, perbaiki. Berarti Anda itu mengalami peningkatan pemahaman kalau begitu, karena banyak perbaikan. Baik, Pak Pri kira cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan buat tugas pertemuan 10. Selamat